Hai guys, welcome back to Oral Chess. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya sobat pencinta catur. Ya guys, kali ini Oral Chess akan ajak teman-teman untuk mengenal penantang dari juara dunia di tahun ini ya. Penantangnya dari juara dunia Magnus Carlsen. Siapa lagi kalau bukan Grandmaster Ian Nepomniachtchi. Nah, saya akan ajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat dengan Ian Nepomniachtchi. Bagaimana dia mengenal catur sampai dia bisa terpilih jadi penantang juara dunia Magnus Carlsen. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman supaya channel ini terus berkembang. Dan selalu semangat untuk menyiapkan konten-konten menarik tentang dunia catur. Ya, nama lengkapnya adalah Grandmaster Ian Nepomniachtchi. Dia lahir tanggal 14 Juli tahun 90 di kota Bryansk, Rusia. Nah, usianya saat ini adalah 31 tahun teman-teman. Saat ini, Ian Nepomniachtchi menempati peringkat keempat dunia ya, dengan elo rating catur klasik, yaitu 2782, catur cepat 2798, dan catur kilat 2792. Grandmaster Ian Nepomniachtchi, panggilannya adalah Nepo atau Ian Nepo. Banyak juga yang memanggil dengan panggilan Ian ya. Dia merupakan Grandmaster Rusia yang memenangkan kandidat turnamen ya, dan akan menghadapi Grandmaster Magnus Carlsen untuk perebutan titel juara dunia. Hebatnya, Ian Nepomniachtchi selalu megang rekor brilian teman-teman. Selain rekor yang cukup unggul sama Magnus Carlsen, Ian Nepo juga selalu memegang rekor yang cukup brilian melawan para mantan juara dunia. Sebagai contoh ya, yaitu Vladimir Kramnik nih. Ian Nepo itu megang kemenangan 5 kali, kekalahan 4 kali, draw 4 kali. Jadi unggul 1 poin ya melawan mantan juara dunia dari Rusia ini. Nah, melawan Grandmaster Viswanathan Anand, Ian Nepo menang 3 kali, kalah 2 kali, dan draw 5 kali. Dan kalau rekornya lawan Carlsen, dia menang 4 kali, kalah 1 kali, dan draw sebanyak 8 kali ya teman-teman. Dan bahkan dia punya rekor yang cukup brilian ketika berhadapan dengan mantan juara dunia catur dari Rusia. Ya, lawan founding father-nya catur ya, bisa dibilang seperti itu, yaitu Anatoly Karpov. Dia memegang rekor 2-0. Dan melawan Garry Kasparov, dia menang 1 kali dan draw 2 kali tanpa mengalami kekalahan di tahun 2017. Nah, selanjutnya bagaimana sih gaya permainan dari Ian Nepomniachtchi, teman-teman? Ya, gaya permainan dari Ian Nepomniachtchi atau Ian Nepo, di dalam opening, dia selalu memulai dengan M4 ya, teman-teman. Kebanyakan dia memilih membuka 2 langkah pion depan raja. Nah, terkadang dia juga bermain dengan C4. Nah, bagaimana gaya ketika dia memegang buah hitam? Opening yang sering dia pakai biasanya adalah Sicilia atau Prancis ya, French defense sebagai kekuatannya. Dan bahkan dia menyiapkan satu lagi opening sebagai andalan, yaitu Grunfeld ya, sebagai senjata dia ketika berhadapan dengan D4. Tapi kalau ketika berhadapan dengan pemain yang membuka 2 pion 2 langkah depan raja, dia selalu bermain dengan pembukaan Sicilia M4C5 dan Prancis M4N6. Nah, gaya permainannya dia attacking style ya, atau seseorang yang bermain dengan gaya taktikal. Selain kuat dalam permainan catur klasik, Nepomniachtchi juga seperti yang sudah saya singgung ya teman-teman, memiliki elo rating di catur kilat dan catur cepat yang cukup kuat banget nih, dengan rata-rata 2700 elo ratingnya. Ya, dia sangat kuat dalam bermain di catur rapid dan kilat.
Nah, kali ini kita ngebahas tentang bagaimana dia bisa mengenal catur ya. Jadi early life dan karirnya dia. Nah, Nepomniachtchi lahir di kota Bryansk, Rusia, yaitu kota yang memiliki 500,000 population ya. Kota ini 400 km southwest of Moscow. Jadi jaraknya 400 km dari kota Moskow. Dan Nepomniachtchi memulai permainan catur dari usia yang sangat muda, teman-teman. Dari usia 4,5 tahun. Dan di level junior, dia memenangi kejuaraan Eropa dengan 3 kali berturut-turut ya. Yaitu dari periode tahun 2000 sampai 2002. Bahkan di tahun 2002, Nepomniachtchi ini jadi juara dunia catur junior, teman-teman. Pada kelompok usia 12 tahun ke bawah. Nah, pada saat dia menjadi juara dunia catur junior, hebatnya dia satu kelompok dengan pemegang juara dunia saat ini ya, yaitu Magnus Carlsen, teman-teman. Nah, teman-teman pasti penasaran dong siapa yang jadi juara keduanya pada saat Ian Nepomniachtchi berhasil menjadi juara dunia kelompok usia 12 tahun. Yaitu rekan senegaranya ya, yaitu Grandmaster Sergei Karyakin. Dan lucunya, fakta menariknya adalah ketika Ian Nepomniachtchi berhasil memenangkan the kandidat turnamen, juara dunianya juga Sergei Karyakin. Jadi periode ketika mereka junior terulang kembali ya guys. Nah, Nepomniachtchi bisa dibilang sangat fenomenal ya. Bagaimana dia setiap 2 tahun ratingnya selalu meningkat 100 poin. Jadi itu luar biasa banget sih. Dia pertama kali mendapatkan Elo rating 2400 itu pada April tahun 2003. Kemudian dia meningkat 100 Elo rating point, yaitu 2500 Elo ratingnya pada saat April tahun 2005. Dan mencapai Elo rating 2600 pada bulan yang sama, yaitu bulan April di tahun 2007. Jadi setiap 2 tahun, Ian Nepomniachtchi selalu meningkatkan Elo ratingnya sebanyak 100 poin, teman-teman. Dan itu luar biasa ya. Dan dia resmi menjadi Grandmaster pada tahun 2007 ketika dia berhasil mendapatkan norma ketiganya di tahun 2007. Nah, dia pertama kali jadi International Master tahun 2004. Nah, fakta menariknya di bulan April ini, bulan April selalu menjadi bulan favorit buat Ian Nepomniachtchi, bisa dikatakan dalam hidupnya ya. Kenapa? Karena pada tahun 2008, setelah di 2007 Ian Nepo jadi Grandmaster, di bulan April 2008, dia masuk ke World Top 100 rating ya, jadi masuk 100 besar dunia. Ketika usianya baru 18 tahun di bulan Juli. Nah, sekarang saya ajak teman-teman untuk ngebahas ketika dia udah di level profesional ya, atau di level top elite grandmaster. Ya, di tahun 2010 Nepomniachtchi memenangkan gelar Rusia pertama kali ya. Dia juara Rusia mengalahkan Karyakin dengan bermain Armageddon ya. Memegang buah hitam. Jadi memegang buah hitam cukup draw, dia mengalahkan Karyakin. Kemudian dia kembali memenangi Russian Championship di tahun 2020 ya, pada bulan Desember. Sebenarnya dia punya kesempatan untuk memenangkan Russian Championship di tahun 2013, teman-teman. Hanya kalah playoff melalui permainan melawan Grandmaster Peter Svidler. Nah,
Russian Championship ini bukan merupakan satu-satunya kesuksesan dari Jan Nepomniachtchi, teman-teman. Dia hebat juga selain hebat di negaranya ya, di kompetisi negaranya di Rusia, dia juga hebat di kompetisi benua biru, yaitu di Eropa. Dia memenangi European Individual Chess Championship di tahun 2010. Nah, berkat kemenangannya di Piala Eropa ini, dia memiliki Elo rating 2700. Dan di tahun 2010 bulan Juli inilah Nepomniachtchi usianya baru menginjak 20 tahun tapi sudah gabung ke 2700 klub. Nah, itu fenomenal juga ya, teman-teman. Ya, Nepomniachtchi jadi pilihan di kejuaraan Olimpiade Eropa ya. Nepomniachtchi terpilih menjadi pemain Olimpiade catur Rusia di tahun 2010. Dan hebatnya dia menjadi top board ya, atau menjadi pilihan papan 1 di setiap event ketika Rusia bermain ya di level internasional. Nah, selain kejuaraan Eropa, Nepomniachtchi juga menjuarai banyak turnamen open ya, several turnamen dia juarai. Salah satunya dia juara Aeroflot Open twice di tahun 2008 dan tahun 2015. Dan dia juga memenangi Tal Memorial di tahun 2016. Dan paling hebat di tahun 2021 ya, ketika dia berhasil memenangi The Kandidat pastinya, teman-teman. Nah, bagaimana dia bisa keluar sebagai penantangnya Magnus Carlsen, guys? Kalian penasaran banget kan? Iya. Nepomniachtchi punya kesempatan untuk jadi penantang juara dunia yaitu pada tahun 2020. Bagaimana Jan Nepomniachtchi bisa keluar sebagai penantangnya Magnus Carlsen? Itu lewat jalur ketika dia berhasil jadi juara ya di 2011, yaitu di kejuaraan Moskow Grand Prix ya. Dia menjadi juara, kemudian dia bisa mengikuti di kandidat turnamen. Di kandidat turnamen itu berisi para pemenang turnamen-turnamen besar ya, teman-teman. Di tahun 2020 itu. Nah, pada saat 2020-2021 kandidat turnamen, mohon maaf, lagi bilang, Nepomniachtchi ya, berhasil keluar sebagai pemenang dengan 3 kemenangan, 3 kali draw ya. Sebelum akhirnya kalah dari pecatur Prancis Vacher Lagrave. Kemudian kandidat turnamen sempat dipospon ya, atau ditunda karena COVID-19 meningkat, dan kembali mulai di tahun 2021 ya. Sebelumnya dimulai tahun 2020 di bulan April. Nah, bulan April ini memang spesial ya, setelah dilanjutkan di April 2021 di kandidat turnamen, Jan Nepomniachtchi ini mengalahkan Kirill Aksenko di babak ke-10 dan Wang Hao di babak ke-12, yang membuat dia bisa keluar ya sebagai penantang dari juara dunia Magnus Carlsen. Jadi dia keluar dan juara di kandidat turnamen, makanya dia bisa jadi penantangnya Magnus Carlsen, guys. Nah, ini salah satu ekspresi yang sering terlihat ya ketika Jan Nepomniachtchi bertanding. Dia sering menunjukkan mimik muka yang ya lucu ya.
ini foto terbarunya. Ya, walaupun juara dunia Magnus Carlsen tidak memprediksikan dia sebagai penantangnya, jadi Cywar dari Magnus Carlsen menyebut bahwa ya, saya tidak memprediksikan bahwa Jan Nepomniachtchi bakal keluar jadi penantang saya. Saya sempat memprediksikan Ding Liren dan Fabiano Caruana yang akan menjadi penantang saya. Jadi disebut Jan Nepomniachtchi ini keluar dari jalur wildcard ya. Aduh. Ya, tapi di game pertama Jan Nepomniachtchi membuktikan kualitasnya, dia bisa keluar dari tekanan Magnus Carlsen dan bisa mengamankan poin draw ya. Nah, bagaimana di babak kedua malam nanti itu sangat menarik sekali. Nah, teman-teman, inilah kehidupan dari Jan Nepomniachtchi ya, dari awal karirnya bagaimana dia bisa mengenal catur dan sampai dia bisa keluar menjadi penantangnya Magnus Carlsen. Kalau pembukaan terbanyak yang dia mainkan, karena dia seringnya memainkan E2 E4 ya, yaitu dia sering bermain dengan Scott Game. Kemudian kalau memegang buah putih nih, dia sering main Scott Game. Kemudian sering berhadapan dengan Sicilian Defense. Tapi sebagai pemegang buah putih, dia sering memilih variasi Pelikan and Sveshnikov ya, atau Celia Binks variation. Kadang juga memilih variasi Adams Attack, teman-teman. Nah, selain E2 E4, dia juga bermain dengan English Opening sebagai jagoannya, yaitu dengan variasi Two Knights variation ya, atau dua kuda. Nah, ketika berhadapan dengan pemain yang memainkan Petrov, dia biasanya memilih variasi Classical atau Nimzowitsch Attack ya. Nah, sekarang ketika dia memegang buah hitam, Jan Nepomniachtchi biasanya kebanyakan memainkan ketika berhadapan dengan pemain yang E2 E4, maka dia akan menjawab dengan Sicilian Defense ya, yaitu dengan variasi Open, Najdorf, atau English Attack. Tapi kebanyakan dia bermain dengan Najdorf sih, teman-teman. Nah, variasinya English Attack ini. Nah, kalau ketika berhadapan dengan pemain yang Fianchetto, Reti Opening, dia biasanya menggunakan senjatanya Kingside Fianchetto, yaitu G6 kemudian gajah G7 ya. Nah, ketika berhadapan dengan pemain yang D2 D4, pion 2 langkah maju dari depan menteri, dia akan memainkan King Indian Defense. Ketika berhadapan dengan pemain yang English Opening, C2 C4, maka dia akan menjawab dengan Symmetrical Variation, teman-teman. Nah, itu adalah gaya dan cerita dari Jan Nepomniachtchi, teman-teman. Semoga teman-teman sekarang bisa mengetahui ya fakta-fakta tentang Jan Nepomniachtchi. Jadi kalau bisa di-recap, dia memulai catur ini pada usia 4,5 tahun, juara Eropa, juara dunia. Kemudian dia juga fakta uniknya ya, selain pemain catur, dia juga sangat suka sepak bola. Dia adalah fans dari Spartak Moskow. Dia juga bermain Dota ya, Dota 2 di level kompetitif. Dan memiliki peliharaan ya, kucing dan anjing. Dan ya, dia sangat suka ngelucu sih orangnya. Orangnya nih humble banget. Jadi teman-teman, gimana prediksi kalian? Apakah dia bisa jadi juara dunia catur yang baru, mengalahkan Magnus Carlsen? Coba komen dan request ya, siapa yang akan kita bahas. Semoga teman-teman sekarang jadi lebih tahu tentang penantangnya Magnus Carlsen, teman-teman. Yaitu Jan Nepomniachtchi atau Jan Nepo. Yang pasti kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Supaya RL Chess terus berkembang. Semoga konten ini dapat membantu teman-teman mengenal lebih dekat tentang Jan Nepomniachtchi. Ya. Saya pamit. Catur Yes, Indonesia Jaya.